Alisson Becker sudah membuka pintu ke Juventus, tapi Liverpool belum tentu mau membukakan jalan keluar semudah itu. Disinilah drama transfer mulai terasa panas. Pemain tertarik, Juventus menggoda dengan status kiper utama, tapi Anfield masih memegang kunci paling mahal. Kata orang, air tenan jangan disangka dangkal. Begitu juga Alisson. Usianya memang sudah 33 tahun, tapi kelasnya belum luntur. Sejak datang dari AS Roma pada 2018, ia bukan cuma jadi penjaga gawang, tapi fondasi besar era kejayaan Liverpool. Liga Champions sudah ia angkat, Premier League juga pernah ia rebut. Bahkan dalam banyak momen, Alisson sering jadi pembeda ketika lini belakang Liverpool mulai goyah. Masalahnya, Liverpool sekarang sedang masuk fase baru. Giorgi Mamardashvili sudah disiapkan sebagai wajah masa depan di bawah Mistar. Artinya, peran Alisson musim depan bisa saja mengecil. Buat kiper sebesar dia, duduk menunggu giliran jelas bukan cerita yang menarik. Juventus membaca celah itu. Mereka menawarkan panggung utama, bukan kursi cadangan. Hubungan Alisson dengan Luciano Spalletti dari masa AS Roma ikut membuat cerita ini makin masuk akal. Bukan sekedar rumor kosong, ada jalur emosional dan taktik yang bisa menyambungkan Turin dengan sang kiper Brasil. Tapi transfer bukan pantun yang tinggal selesai di rima terakhir. Liverpool meminta sekitar 15-20 juta euro. Juventus merasa angka itu terlalu tinggi untuk pemain berusia 33 tahun dengan kontrak yang tidak panjang. Si nyonya tua bahkan lebih nyaman jika bisa mendapatkan Alisson dengan harga murah atau idealnya tanpa biaya besar. Di titik ini, konflik utamanya jelas. Juventus butuh pengalaman, Liverpool butuh uang yang masuk akal, dan Alisson butuh kepastian peran. Kalau salah satu pihak keras kepala, transfer ini bisa mandet. Tapi kalau semua melunak sedikit saja, Serie A bisa kembali kedatangan salah satu kiper terbaik yang pernah meninggalkan Italia menuju Inggris. David De Gea tiba-tiba menjadi jawaban realistis ketika Juventus mulai sadar bahwa mengejar Alisson tidak semudang bola ke gawang kosong. Kalau Alisson adalah mimpi besar, De Gea adalah opsi yang lebih masuk akal di atas meja manajemen. Juventus sedang menata ulang sektor penjaga gawang. Michele Di Gregorio memang sempat menunjukkan tanda positif, tapi posisi kiper utama belum benar-benar terasa aman. Dalam sepak bola modern, apalagi di klub sebesar Juventus, kiper bukan cuma tukang tangkap bola. Ia harus jadi pemimpin garis belakang, pembuka serangan, dan penjaga mental tim saat tekanan datang bertubi-tubi. De Gea punya bekal itu. Ia pernah bertahun-tahun hidup di bawah lampu sorot Manchester United, klub yang tekanannya kadang lebih bising dari stadion penuh. 4 kali menjadi pemain terbaik klub bukan catatan kecil. Itu bukti bahwa di masa tersulit pun, De Gea sering jadi tembok terakhir yang masih berdiri. Di Fiorentina, ia juga membuktikan dirinya belum habis. Dengan pengalaman Serie A yang sudah ia rasakan, adaptasi ke Juventus akan lebih pendek dibanding kiper yang benar-benar baru masuk Italia. Gajinya pun jauh lebih ringan dibanding Alisson. Jika Alisson berada di kisaran 8 juta euro per musim, De Gea disebut sekitar 3,5 juta euro. Buat Juventus yang sedang berhitung ketat, selisih itu bukan receh. Ada peribahasa, tak ada rotan, akar pun jadi. Tapi dalam kasus ini, De Gea bukan sekedar akar. Ia tetap nama besar, tetap punya refleks elit, dan tetap bisa memberi stabilitas. Hanya saja, Juventus harus jujur pada diri sendiri. De Gea bukan proyek jangka panjang. Ia solusi jangka menengah, penambal elegan untuk fase transisi. Kalau Alisson terlalu mahal dan Liverpool terlalu kaku, De Gea bisa menjadi jalan aman. Tidak semewah nama pertama, tapi kadang dalam bursa transfer yang menang bukan yang paling heboh, melainkan yang paling masuk akal. Federico Gatti kini berdiri di posisi yang rumit. Pernah jadi andalan, sempat jadi pahlawan, tapi tetap bisa dijual demi membuka jalan untuk Kim Min-jae.
Di Juventus, loyalitas kadang kalah cepat dari kebutuhan taktik. Gatti bukan pemain tanpa jasa. Ia pernah menjadi pilihan penting di bawah beberapa pelatih, dari era Massimiliano Allegri sampai Igor Tudor. Bahkan, golnya melawan AS Roma di Olimpico sempat jadi momen penting dalam perebutan papan atas. Bek seperti Gatti biasanya dicintai fans karena gaya mainnya lugas, keras, dan tidak banyak gaya. Gatti, con la fascia al braccio, è quello che ci crede e cerca di trascinare anche gli altri. La palla tagliata di Jegrova finisce proprio su Gatti, che senza pensarci la sbatte in porta. Ia tipe pemain yang terlihat seperti mau menabrak tembok kalau itu bisa menyelamatkan tim. Tapi, kedatangan Luciano Spalletti mengubah peta. Juventus kini lebih condong pada kombinasi Pierre Kalulu, Gleison Bremer, dan Lloyd Kelly. Bremer tetap dianggap tiang utama. Kalulu dan Kelly memberi fleksibilitas yang lebih cocok dengan bentuk permainan baru. Gatti pelan-pelan terdorong keluar dari lingkar utama. Di sisi lain, Kim Min-jae muncul sebagai target yang menggoda. Nama ini punya sejarah manis di Serie A. Bersama Napoli, ia pernah menjadi salah satu bek paling dominan saat klub itu merebut Scudetto 2022-2023. Kuat duel, cepat membaca ruang, dan punya keberanian membawa bola keluar dari tekanan. Itu kualitas yang sangat disukai Spalletti. Namun, kisahnya di Bayern Munchen tidak selalu mulus. Setelah ditebus mahal, Kim tidak sepenuhnya menjadi pusat pertahanan seperti saat di Napoli. Ketika posisinya tak selalu aman, Juventus melihat peluang. Bayern disebut bisa melepasnya di angka sekitar 20 juta euro, angka yang masih mungkin dijangkau jika Juventus menjual pemain lebih dulu. Disinilah Gatti menjadi tumbal paling logis. Kontraknya panjang sampai 2030, usianya masih menarik, dan pasar Premier League bisa saja datang membawa uang. Pahit memang, tapi begitulah bursa transfer. Kadang pemain yang dicintai bukan berarti pemain yang dipertahankan. Kalau Kim datang, Juventus bukan cuma membeli bek. Mereka membeli memori kejayaan Napoli, membeli bek yang sudah paham kerasnya Serie A, dan membeli satu keping penting untuk proyek Spalletti. Robert Lewandowski memberi kode misterius, dan Juventus langsung ikut masuk dalam cerita yang bisa mengguncang bursa transfer. Satu kalimat singkat dari striker sebesar Lewandowski cukup untuk membuat rumor bergerak seperti api kena angin. Go for 7 goals, you can be very happy, but of course we trying do our best. We tried also from the first minutes attack well, trying to score goals, but Newcastle I think had. Kontrak Lewandowski di Barcelona berada di ujung jalan. Klub Katalan masih membuka peluang bertahan, tapi syaratnya tidak ringan. Perannya bisa turun menjadi pelapis, gajinya harus dipangkas, dan Barcelona sedang mencari ruang finansial untuk membangun skuad baru. Buat pemain dengan ego juara dan rekam jejak gol sebesar Lewandowski, situasi seperti ini jelas tidak sederhana. Lewandowski bukan striker biasa. Ia mesin gol yang sudah menulis bab panjang di Borussia Dortmund, menjadi monster di Bayern Munchen, lalu tetap membawa aura besar ke Barcelona. Rekor, trofi, dan puluhan gol penting sudah menjadi bagian dari namanya. Tapi sepak bola tidak selamanya romantis. Usia terus berjalan, klub mulai menghitung masa depan, dan pemain besar pun harus memilih, bertahan dengan peran mengecil atau pergi mencari panggung baru. Juventus menawarkan sesuatu yang menarik, status penyerang utama. Inter Milan juga disebut memantau, tapi Juventus punya kebutuhan yang lebih terasa. Mereka butuh figur nomor 9 yang bisa memberi gol, pengalaman, dan efek psikologis di ruang ganti. Jika proyek Spalletti ingin cepat matang, pemain seperti Lewandowski bisa menjadi jalan pintas. Namun ini tetap perjudian. Gaji, usia, dan intensitas Serie A harus dihitung matang. Lewandowski mungkin masih tajam, tapi Juventus tidak boleh membeli masa lalu hanya karena namanya indah. Mereka harus yakin bahwa kakinya masih bisa menjawab kebutuhan musim 2026-2027.
Ada pantun kecil untuk situasi ini. Ke Turin, jauh jalan berliku. Di Camp Nou, cerita mulai sendu. Kalau Juve benar-benar menunggu, Lewy bisa jadi bab baru. Kode itu belum berarti keputusan. Tapi di bursa transfer, sinyal kecil dari pemain besar seringkali menjadi awal dari ledakan besar.